Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Wicaksono selaku dosen mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit tanaman. Sebelumnya, izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Yogi Aji Pangestu dengan NIM akhir 191, yang kedua Anjani Windah Kalita dengan NIM akhir 193, yang ketiga saya sendiri Aziza Hanun Palupi dengan NIM akhir 194, terakhir Siva Putri Agustin dengan NIM akhir 195. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pertama, pengertian penyakit, kedua, identifikasi penyakit tanaman, ketiga, penyebab penyakit, kemudian segitiga penyakit, dan kaidah Koch. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan membacakan materinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siva Putri Agustin dengan di belakang 195. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian dan juga identifikasi penyakit pada tanaman. Penyakit merupakan suatu pertumbuhan abnormal atau penyimpangan-penyimpangan tumbuh, baik pada bagian tertentu maupun seluruh bagian tanaman, disebabkan oleh gangguan biotik atau abiotik. Selanjutnya yaitu identifikasi tanaman yang mengalami sakit. Tanaman dikatakan sakit apabila terdapat perubahan-perubahan pada sebagian organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. Kemudian, suatu tanaman dapat dikatakan sehat atau normal jika tanaman tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi fisiologisnya dengan baik. Nah, dua gambar ini merupakan gambar tanaman yang sakit dan juga tanaman yang sehat. Kemudian, penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah bagian tanaman yang diserang. Misalnya itu busuk biji, kemudian jamur api pada bulir, hawa semai, busuk buah, busuk polong, bejak daun, hawa ranting, dan juga hawa bunga. Yang kedua itu ada macam tanaman yang diserang. Contohnya itu seperti penyakit serealia, kemudian ada juga penyakit pada tanaman jagung. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan. Beberapa penyakit itu hanya menyebabkan kerusakan yang tidak berarti, tetapi pada jenis lainnya mungkin akan segera membunuh tumbuhan. Ada juga yang menyebarnya itu dengan cepat dan secara meluas dalam suatu areal tertentu sehingga menyebabkan epidemi dalam suatu daerah tersebut. Kemudian diklasifikasikan lagi berdasarkan penyebab penyakit, itu ada biotis dan juga abiotis. Kalau biotis itu berasal dari makhluk hidup, kalau abiotis itu dari lingkungan. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan gejala, ada nekrotis. Nekrotis itu adanya kerusakan pada sel, kemudian hipoplastis itu karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel, dan yang ketiga itu ada hiperplastis, itu di mana pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Kemudian cara timbul penyakit itu ada endemi. Endemi itu meluas dengan tingkat serangan tinggi atau rendah dari tahun ke tahun. Kemudian epidemi, kalau epidemi itu meluas secara periodik, dan yang ketiga itu ada sporadis. Sporadis itu interval dan lokasinya itu tidak teratur. Akibat dari penyakit yang menyerang tanaman itu sel menjadi lemah, bahkan bisa juga menyebabkan sel itu menjadi hancur. Kemudian terjadi pembelahan sel yang terangsang lebih cepat atau bisa juga lebih lama sehingga merusak jaringan normal di dekatnya.
Kemudian juga bisa menyebabkan sel itu membesar melebihi ukuran pada umumnya atau mengecil sehingga mengganggu fungsi fisiologis tanaman. Berikut ini merupakan contoh-contoh penyakit yang menyerang pada tanaman. Misalnya ada hawar daun, kemudian ada busuk daun, dan juga ada keriting daun. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit tanaman. Penyebab penyakit tanaman terbagi atas dua faktor, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik yaitu faktor yang disebabkan oleh keadaan lingkungan pada area pertanaman, seperti kekurangan dan kelebihan zat hara, suhu, serta kelembaban udara. Sementara faktor biotik disebabkan oleh organisme atau makhluk hidup yang menyerang tanaman secara langsung, seperti fungi, bakteri, virus, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi. Next. Faktor yang lebih banyak menyebabkan penyakit pada tanaman adalah faktor biotik. Yang pertama yaitu fungi. Fungi merupakan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Tanaman yang terserang fungi biasanya memiliki gejala berupa batang tanaman yang timbul bercak semakin menebal, hifa yang membentuk jaringan di permukaan substrat, hifa fungi yang tumbuh menutupi medium biakan, ataupun pembengkakan pada bagian tanaman yang terserang fungi. Namun gejala tersebut dapat berbeda tergantung jenis fungi yang menyerang tanaman. Pada gambar merupakan fungi Phytophthora infestans yang dapat menyebabkan penyakit hawar daun dan busuk kentang. Selanjutnya yaitu bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup bersel satu. Tanaman yang terserang bakteri biasanya mengalami kelayuan pada tanaman, pembusukan pada bagian-bagian tertentu, batang berwarna kecoklatan dan berlendir, serta memiliki bau yang khas. Pada gambar merupakan bakteri Ralstonia solanacearum yang menyebabkan penyakit layu bakteri. Selanjutnya adalah virus. Virus merupakan jasad yang merupakan benda mati dan benda hidup. Gejala penyakit tanaman yang disebabkan virus biasanya pelan dan sukar diketahui. Misalnya terjadinya perubahan warna pada daun, tumbuh kerdil, mengkeriput atau keriting, dan lainnya. Pada gambar merupakan Rice tungro bacilliform virus yang menyebabkan penyakit tungro pada padi. Lalu ada nematoda. Nematoda yang menyerang tanaman atau fitonematoda akan melakukan penusukan sel-sel tumbuhan dalam rangka memperoleh makanan dari tubuh tanaman, terutama pada bagian akar, di mana merupakan tempat tumbuh dan aktifnya nematoda. Pada gambar di samping merupakan nematoda jantan dan betina yang memiliki perbedaan terutama pada bagian posteriornya. Next. Terakhir adalah tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae merupakan tumbuhan berbiji yang berkembang biak secara seksual. Tanaman yang hidup sebagai parasit ini kerap disebut sebagai benalu. Benalu ini akan merugikan jika jumlahnya banyak karena menyerap makanan dari tanaman yang ditempelinya. Gambar di sampingnya merupakan salah satu jenis benalu, yaitu Dendroptera curvata. Baik, sebelumnya, perkenalkan, saya Anjani Winda dengan NIM akhir 193 akan memaparkan materi mengenai segitiga penyakit. Next. Di sini, segitiga penyakit itu merupakan diagram segitiga yang menghubungkan faktor-faktor penyebab penyakit. Di antaranya ada 3, yaitu tanaman inang atau host, kemudian patogen, dan lingkungan yang mendukung. Nah, pada diagram segitiga ini, penyakit terletak pada pusat area segitiga. Hal ini menandakan bahwa tanpa salah satu dari 3 faktor tersebut, maka penyakit tidak dapat menyerang suatu pertanaman. Pada luas area penyakit ini menunjukkan besarnya intensitas gejala serangan. Semakin luas area pusat tengah atau pada diagram segitiga, maka semakin besar intensitas gejala yang ditimbulkan. Selanjutnya,
Pada faktor yang pertama, itu terdapat tanaman inang. Tanaman inang ini berfungsi sebagai tempat di mana patogen ini menyerap nutrisi. Dari tanaman inang, hal yang menimbulkan penyakit diantaranya ada varietas, ketahanan, dan kerapatan. Kemudian faktor yang kedua itu ada patogen. Patogen itu merupakan organisme pengganggu tanaman yang merugikan tanaman. Hal dari patogen yang menyebabkan penyakit itu ada populasi, kemampuan infeksi, adaptasi, penyebaran, dan perkembangbiakan. Lalu pada faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan itu merupakan faktor abiotik yang mendukung pertumbuhan tidak hanya dari tanaman tapi juga dari patogen. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit itu ada kesuburan tanah, kelembapan, suhu, sinar matahari, angin, hujan, dan jarak tanaman. Misalnya pada tanaman inang yang kerapatannya itu tinggi, akan memungkinkan patogen ini menyebar secara luas. Apabila kemampuan patogen ini beradaptasi juga tinggi, sementara faktor lingkungan itu terjadi kelembapan dan suhu yang rendah, maka penyakit itu akan mudah menyerang suatu pola tanam. Selanjutnya, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Aji Pangestu. Dengan NIM akhir 191 akan membacakan materi tentang kaidah Koch. Oke, postulat Koch atau kaidah Koch ini merupakan pertama kali dikemukakan oleh Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Koch ini memberikan rumusan di mana sejumlah kondisi harus dipenuhi sebelum faktor biologis atau organisme dapat diangkat sebagai penyakit. Uji postulat Koch ini dirancang untuk menunjukkan bahwa isolat yang diperoleh adalah agen penyebab gejala penyakit yang diamati. Kegiatan ini terdiri atas inokulasi isolat pada tanaman. Contohnya itu reosilasi jaringan tanaman yang memperlihatkan gejala dan identifikasi isolat hasil reosilasi. Selanjutnya itu suatu organisme dapat diidentifikasi sebagai penyebab suatu penyakit. Organisme tersebut harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu organisme itu selalu berasosiasi dengan inang dalam semua kejadian penyakit. Yang kedua, organisme atau patogen tersebut dapat diisolasi dan dikulturkan menjadi biakan murni. Yang ketiga, hasil isolasi saat diinokulasikan pada tanaman sehat akan menghasilkan gejala penyakit yang sama dengan tanaman yang telah terkena penyakit. Dan yang keempat, dari tanaman yang telah diinokulasi didapatkan hasil isolasi yang sama dengan hasil isolasi yang pertama. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah membacakan materinya. Selanjutnya sesi tanya-jawab akan dilakukan pada forum diskusi di Spada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.